Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Ardianti dengan NIM 2202055020037, kelas PTA 02, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika S1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pengukuran dengan osiloskop. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu osiloskop. Jadi, osiloskop merupakan alat ukur elektronika yang fungsinya memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dipelajari. Selain itu, osiloskop juga diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur sinyal, frekuensi, dan noise dalam suatu perangkat elektronik. Selanjutnya, fungsi dari osiloskop. Ada beberapa fungsi dari osiloskop. Yang pertama, yaitu sebagai alat untuk mengukur frekuensi sinyal yang dapat terisolasi. Yang kedua, yaitu menghitung tegangan listrik, mengetahui tegangan listrik dan realisasinya terhadap waktu. Yang ketiga, yaitu membedakan arus AC dan DC. Yang keempat, melakukan cek sinyal. Yang kelima, melakukan cek noise. Yang keenam, menghitung adanya perubahan aliran fase pada sinyal input. Dan yang ketujuh, yaitu sebagai alat atur amplitudo radiasi. Selanjutnya, jenis osiloskop. Ada dua jenis osiloskop, yaitu osiloskop analog dan osiloskop digital. Osiloskop analog atau disebut juga dengan osiloskop tabung kaca. Osiloskop analog memiliki layar yang terbuat dari tabung kaca atau tabung CRT atau cathode ray tube. Versi pertama dari osiloskop ini memiliki kemampuan yang cukup responsif terhadap sinyal. Osiloskop analog terus berkembang dan akhirnya menjadi dasar dari terciptanya osiloskop jenis digital. Nah, layar dari osiloskop digital merupakan layar LCD. Osiloskop digital memiliki kemampuan yaitu dapat menentukan bandwidth dengan lebih fleksibel. Ada beberapa macam osiloskop digital. Yang pertama, yaitu osiloskop sampling digital. Yang kedua, osiloskop berbasis komputer. Yang ketiga, osiloskop sinyal campuran. Dan yang keempat, yaitu osiloskop portable. Selanjutnya, karakteristik pengukuran osiloskop. Karakteristik pengukuran osiloskop dibedakan menjadi dua, yaitu karakteristik pengukuran berdasarkan waktu dan pengukuran berdasarkan tegangan. Adapun karakteristik pengukuran berdasarkan waktu dibedakan menjadi beberapa kriteria. Yang pertama, yaitu frekuensi dan periode. Yang kedua, siklus kerja. Dan yang ketiga, yaitu perubahan sinyal. Adapun karakteristik pengukuran berdasarkan tegangan diantaranya ada amplitudo, tegangan maksimum dan tegangan minimum, serta tegangan rata-rata. Selanjutnya, bagian osiloskop beserta fungsinya. Ada beberapa bagian yang terdapat dalam osiloskop. Yang pertama, yaitu volt atau diff. Bagian ini berfungsi untuk mengeluarkan arus tegangan AC dalam perangkat elektronik. Bagian kedua yaitu CA1 atau input X. Bagian ini berfungsi untuk memasukkan gelombang atau sinyal yang akan diukur. Yang ketiga yaitu AC/DC. Bagian ini berfungsi untuk memilih tingkat besaran gelombang yang akan diukur. Yang keempat yaitu ground. Bagian ini fungsinya hampir sama dengan AC/DC, yang mana ground berfungsi untuk memilih besaran gelombang yang akan diukur. Yang kelima yaitu posisi Y, berfungsi untuk mengatur garis pada layar yaitu ke atas dan ke bawah. Bagian yang keenam yaitu variabel, berfungsi untuk mengkalibrasi osiloskop apabila alat tersebut hasil pengukurannya sudah tidak akurat. Bagian yang ketujuh yaitu selektor, berfungsi untuk melakukan pemilihan channel. Bagian ke-8 yaitu layar, berfungsi untuk menampilkan nilai atau hasil dari pengukuran. Bagian yang ke-9 yaitu intent, berfungsi untuk mengatur tingkat kecerahan layar osiloskop. Bagian yang ke-10 yaitu rotation. Bagian ini berfungsi untuk mengatur letak garis dalam layar. Bagian yang ke-11 yaitu fokus. Bagian ini berfungsi untuk mengatur tingkat ketajaman grafik. Bagian yang ke-12 yaitu posisi X, berfungsi untuk mengatur garis pada osiloskop yaitu ke kanan dan ke kiri. Bagian yang ke-13 yaitu sweep time diff,
Bagian ini berfungsi untuk mengubah periode waktu dan juga frekuensi. Bagian yang ke-14 yaitu mode. Bagian ini berfungsi untuk memilih jenis mode yang akan dipakai. Bagian yang ke-15 yaitu level, berfungsi untuk menghentikan gerakan grafik yang ditampilkan pada layar. Bagian yang ke-16 yaitu exit trigger, yaitu bagian trigger yang letaknya berada di luar osiloskop. Bagian yang ke-17 yaitu cal 0,5 VPP. Bagian ini berfungsi untuk melakukan kalibrasi awal sebelum osiloskop digunakan. Bagian yang ke-18 yaitu ground osiloskop. Bagian ini merupakan komponen perangkat elektronika yang sedang diukur atau komponen yang dihubungkan dengan ground. Bagian yang ke-19 yang terakhir yaitu CH input Y. Bagian ini berfungsi untuk membaca hasil analisis dari gelombang yang sudah diukur. Selanjutnya, spesifikasi osiloskop. Ada beberapa spesifikasi penting yang biasanya terdapat dalam osiloskop. Yang pertama, yaitu bandwidth osiloskop atau lebar pita. Dalam hal ini, bandwidth dapat menentukan rentang frekuensi yang dapat diukur oleh osiloskop. Yang kedua, yaitu jenis osiloskop. Dalam hal ini, salah satu hal yang mempengaruhi kinerja dari osiloskop adalah jenis dari osiloskop itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua jenis osiloskop, yaitu osiloskop analog dan osiloskop digital. Dalam hal ini, kinerja dari osiloskop analog tentu akan berbeda kinerjanya dengan osiloskop digital. Spesifikasi yang ketiga, yaitu jumlah channel atau kanal. Jadi, kemampuan osiloskop dihitung terkait dengan jumlah channel atau kanal yang dimilikinya. Yang keempat, yaitu sampling rate. Sampling rate hanya berfungsi untuk osiloskop digital yang berfungsi untuk menghitung berapa kali sinyal utuh dibaca dalam 1 detiknya. Yang kelima, yaitu rise time. Komponen ini berfungsi untuk mengukur seberapa cepat osiloskop dalam melakukan pengukuran. Yang keenam, yaitu vertical sensitive. Vertical sensitive ini diukur dengan menggunakan satuan volt per div yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang lemah pada osiloskop. Yang ketujuh, yaitu input impedance. Input impedance ini digunakan saat mengukur frekuensi yang tinggi. Yang kedelapan, yaitu maximum input voltage. Dalam setiap peralatan elektronik pasti memiliki batas tegangan inputnya, begitupun dengan osiloskop. Dalam osiloskop, jika sinyal melebihi batas tegangan input yang ditentukan, maka bisa saja osiloskop rusak. Spesifikasi yang terakhir, yang ke-9, yaitu time base. Time base ini menunjukkan kisaran sensitivitas pada horizontal atau sumbu waktu. Dalam hal ini, nilai time base diukur dengan menggunakan satuan second per div. Baik, itu tadi pembahasan materi mengenai pengukuran dengan osiloskop. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.